Zal, tahu nggak sih sebenarnya kasus-kasus yang terjadi saat ini kemarin-kemarin itu yang jual beli ginjal itu tuh udah pernah. Itu mah sebenarnya kasus klise menurut gua. Si korban itu tiba-tiba datang ke redaksi. Maksudnya ini yang butuh ginjalnya? Yang menjual. Yang menjual? Yang menjual ginjal. Oke. Yang menjual ginjal. Nah, datanglah ke redaksi malam-malam waktu itu. Orangnya usia sekitar 28 sampai 35 tahun. Dewasa muda lah ya. Dewasa pada saat itu. Kita ambil testimoninya. Ceritalah dia bahwa dia berawal dari baca iklan koran. Iklan koran yang membutuhkan golongan darah A, sesuatu golongan darah O kalau nggak salah waktu itu. Golongan darah O, berbadan sehat, laki-laki, bla 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 bla. Karena dia butuh uang waktu itu, dia apply lah, dia mengirim saya CV. Ketemulah dia dengan seseorang lagi di Jalan Gajah Mada di salah satu fast food gitu. Ngobrol di situ, ternyata dari obrolan itu tidak melulu soal darah, bukan soal darah. Di situ dia diminta, oke, kalau misalnya kamu berminat, periksa dulu kesehatan, periksa dulu kelengkapan segala rupa kelengkapan. Itu dia masih taunya buat donor darah aja tuh. Dulu dibawalah mereka, sepakatlah dengan janji-janji, mungkin janji-janji, mereka berangkatlah ke rumah sakit di daerah Pluit. Rumah sakit daerah Pluit. Diperiksa darah cocok menurut si korban ini. Darah cocok, terus kesehatan juga dianggap sehat, dinyatakan sehat oleh rumah sakit. Terus dia ada kontrak berikut, pertemuan berikut sama si orang ini, dia saya menyebutnya calo karena bukan dia yang membutuhkan ginjal tersebut. Belum ketemu nih ya? Belum ketemu ginjal. Oh, belum ketahuan. Belum ketahuan sama sekali. Belum. Si orang ini belum ada maksud apa-apa. Maksudnya belum ngasih tahu. Belum ngasih tahu bahwa oke, gue beli ginjal lu. Enggak, belum seperti itu. Tapi si Mr. X ini dia nggak curiga gitu. Kok gue mau donor darah aja sampai segininya sih gitu? Enggak. Itu yang mau gue tanyain tuh. Enggak, karena waktu itu si calo ini bisa meyakinkan korban bahwa ini orang yang membutuhkan darahmu itu pengen betul-betul yakin bahwa kamu steril, tidak AIDS, tidak ada liver, tidak penyakit. Pokoknya dalam kondisi sehat. Betul fit, kondisi ya? fit. Dan waktu itu harganya juga fantastis di zaman itu di 2007 fantastis. Berjalanlah di pertemuan kedua nggak lama dari pemeriksaan di rumah sakit Pluit sampai ke pertemuan kedua itu kurang lebih 1 minggu. Klien saya butuh ginjal. Kamu mau nggak melepas dengan harga sekian? Beda lagi dari yang ditawarkan waktu donor darah. Saat itu adalah 50 juta. Terus dia diajak ke Tangerang untuk membuat identitas baru. Identitas baru maksudnya buat apa? Nah, ini cerita lagi. Identitas baru ini untuk menyamakan identitas dengan klien. Oh, jadi maksudnya saudara kandung gitu ya? Iya. Jadi sebenarnya gini, tadi kan kuncinya tuh dia disamakan identitasnya kan. Jadi kayak saudara. Jadi kalau misalnya dari saudara, anak kandung itu bisa dilakukan. Yang nggak bisa itu jual beli. Jual beli itu yang nggak boleh. Jadi nggak boleh ada uang di situ. Di Indonesia sendiri tuh sekarang gini, Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009 itu pasal 64 sampai pasal 67 itu mengatur tentang transplantasi organ. Cuma memang mengaturnya tuh ada statement bahwa tidak boleh dijual belikan. Cuma memang tidak ada aturan yang mengatur tentang si prosedur transplantasinya sendiri. Jadi misalnya kayak maksudnya nggak ada lembaga? Nggak ada. Jadi misalnya gini, kan kayak tadi ya si X ini. Kalau misalnya ada lembaga yang memang cross check latar belakangnya dia semuanya, mungkin itu bisa dihindari gitu. Nah, itu yang sempat jadi pertanyaan, kan dia di operasinya tuh di luar negeri loh. Dibawa ke luar. Oh, nggak di sini? Bukan. Di mana? Singapura. Salah satu rumah sakit terkenal di Singapura. Dan disitulah dia baru ketemu sama
calon si penerima. calon penerimanya, Nah, dan resipiennya. calon penerimanya adalah salah seorang pengusaha rokok terkenal di Jawa Tengah. Wow. Baru ketemu, jebret. Jadi nggak dilakukan di sini ya? Nggak dilakukan di sini. Kalau yang baru ini kan Ya, yang baru dilakukan di sini kan? Tuh. Sebetulnya ya kayak gini kan itu kan nggak bisa dilakukan sama orang sembarangan. Ya. Bedah ginjal itu masuk ke dalam satu sub spesialis dari urologi. Jadi dokter spesialis bedah, dia belajar lagi dokter spesialis bedah urologi, kemudian khusus untuk bedah ginjal itu sulit sekali, rumit karena yang harus disambung tuh pembuluh darah. Terus kayak gitu dia harus menyambung ke kandung kemih. Nah, itu tuh nggak bisa dilakukan semua orang. Jadi sebetulnya ya si dokter spesialisnya pun, dokter yang mengerjakannya pun tertipu. Jadi kenapa makanya udah beberapa kali ada ulasan dari sisi hukum kesehatan mengenai pentingnya peraturan tentang transplantasi organ gitu. Karena kan gini, itu kan dibutuhkan karena untuk siapa? Untuk orang-orang yang ginjalnya memang sudah rusak 5-15% fungsi ginjalnya, hanya tinggal 5-15%. Nah itu tuh mau nggak mau dia harus dibantu tuh memang ada banyak pilihannya, bukan ada banyak sih, ada dialisis, cuci darah, atau ada lagi tekniknya namanya CAPD, itu dalam rongga perut. Nah tapi kedua teknik itu kalau dibandingkan dengan transplant dari organ yang normal itu jelas lebih bagus dari organ di transplant organnya, karena dari sisi ekonomi pun kalau dihitung-hitung pasti lebih murah karena karena kan sekali bayar istilahnya kan, habis itu dia dikasih obat-obatan selama beberapa bulan, dipantau, habis itu dia bisa hidup seperti layaknya orang-orang yang nggak ada masalah ginjal. Kalau orang sudah mendonorkan atau sudah siapapun ya, terlepas dari kasus yang tadi, hidup dengan satu ginjal, dia bisa survive nggak? Bisa bertahan hidup nggak? Bisa banget. Tapi orang yang ginjalnya satu aja cukup, bisa dia bisa bertahan. Nah bisa bertahan tuh gimana? Tentunya dia harus menjalankan pola hidup yang sehat. Jadi makanya nggak bisa, kita nggak punya aturan. Ada yang ngedonor, terus dia kayak gitu, dia dilepas aja setelah ginjalnya diambil satu. Enggak, dia pun harus dipantau kesehatannya, gaya hidupnya, dia harus berhenti ngerokok misalnya kalau dia merokok, terus olahraganya, makannya diatur gitu. Nah jadi kita perlu banget peraturan itu supaya buat yang mendonor pun itu hidupnya dia ke belakang tuh tetap baik kualitas kesehatannya gitu. Sekarang kebayang nggak ya kalau misalnya kayak yang contohnya yang ditelusuri gitu kan, yang Pak X itulah gitu, dia kan setelah itu dia nggak ada follow up lagi. Oke, pada saat itu dia diservis gila-gilaan, dikasih first class apa segala macam dioperasi di luar negeri. Tapi setelah dia pulang, terus dia tahu nggak apa yang harus dia lakukan dengan hidup dengan hanya satu ginjal gitu loh. Karena pada saat selesai operasi itu benar-benar dilepas, digabur lah istilahnya. Udah pulang aja kan lu gitu kan? Dilepas. Jadi terus itu dibayarin tapi dia. Dibayarin selesai. Oke. Tapi ketika ya istilahnya jahitan belum kering lah, udah disuruh ya silakan pulang gitu. Aduh kasihan ya. Ya, kebayang kan? Saya sih membayangkan ini sisi manusiawi aja. Oke. Seorang habis operasi dengan kondisi salah satu organ tubuhnya diambil, terus sudah gitu aja di luar negeri. Ini kan wah jahat sekali nih si pelaku ini ya. Saya berpikir kriminal, ini masuk kriminal. Saya berpikir soal hukum waktu itu. Wah bisa nih kena soal hukum. Ternyata nggak ada ya dok. Nggak ada, karena gini di KUHP pun nggak ada adanya rancangan KUHP. Itu ada mengenai tindak pidana jual beli transplantasi organ lah gitu ya. Cuma memang kalau saya justru pengen nanyanya gini, itu dia merasa tertipu tuh tertipu di mananya ya? Apakah kompensasi material yang diterimanya itu nggak sesuai dengan perjanjian awal atau gimana? Iya, terakhir ujung-ujungnya duit. Nah kan? Ujung-ujungnya duit. Karena dia kecewa karena apa yang dijanjikan itu tidak dia dapat. Dari janji 50 juta, dia nerimanya berapa coba? 5 juta. Aduh kasihan banget sih. 5 juta di Singapura dalam kondisi masih keblek. Itu kita nggak bisa bikin ginjal loh, dihargain 50 juta aja kalau menurut gue sih keterlaluan gitu. Itu dia.